Ladies and gentlemen, we welcome you to a very special event celebrating 4 years of the Fantastic Four. Berlatar di sebuah universe bernama Bumi 828, tepat saat itu, acara The Ted Gilbert Show memperingati 4 tahun sejak terbentuknya Fantastic Four. Semua berawal ketika 4 ilmuwan yang terdiri dari Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, dan juga Ben Grimm mengeksplorasi luar angkasa. Namun di tengah ekspedisi tersebut mereka terpapar radiasi kosmik yang tanpa diduga, insiden tersebut justru memberikan transformasi kekuatan pada tubuh mereka. Cosmic storm that altered our DNA. My mission, space exploration. We came back with anomalies. Sejak saat itu pula lah, mereka mengukir namanya sebagai 4 superhero penyelamat dunia, termasuk pula pertarungan mereka dengan Harvey Elder alias Mole-Man. Dan di 4 tahun perjalanan 4 superhero tersebut, Sue merambah dunia politik, di mana dia memimpin Future Foundation untuk menyuarakan perdamaian politik global. Yang pada akhirnya Sue bekerja sama dengan Mole-Man menciptakan perdamaian antara Subterranea yang dikuasai Mole-Man dan dunia luar. Semua aksi heroik ini membuat Fantastic Four diakui sebagai penyelamat dunia, dan kisah pun dimulai. Di tahun keempat ini pula dunia dikejutkan dengan sebuah pemberitaan bahwa Sue kini ada dalam keadaan hamil. Satu yang menjadi pertanyaan besar, sekaligus pula menjadi kekhawatiran Reed tentang bagaimana nanti keadaan si bayi yang terlahir. Mengingat kondisi Reed dan Sue yang memiliki genetika yang berbeda dari manusia pada umumnya, akibat paparan radiasi kosmik. Fantastic Four, prepare to welcome a new member to the family. But chances of twins are a long shot. He be born with superpowers. Di tengah kekhawatiran tersebut, Reed dipusingkan pula dengan hal lain, yakni sebuah temuan akan adanya transmisi yang berasal dari luar angkasa, yang Reed sendiri tak mengerti apa isi maksud transmisi tersebut. Dan di kesempatan tersebut pula, Reed menunjukkan penelitiannya pada Johnny, sebuah teknologi teleportasi yang sedang dikembangkannya. It worked. Johnny merasa kepikiran dengan transmisi asing yang didapati oleh Reed, di mana Johnny merasa bahwa dia pernah mendengar beberapa baris kalimatnya. Sementara Reed terus-terusan khawatir dengan kondisi jabang bayi yang tengah dikandung oleh istrinya. Namun selama itu pula, Sue meyakinkan bahwa bayi yang dikandungnya ada dalam keadaan normal. Sue yakin bahwa sang bayi akan terlahir sebagai manusia biasa. There's nothing wrong with him. Sementara di tempat lain, Ben lebih sibuk menghibur anak-anak sekolah yang melihatnya, menarik perhatian guru sekolah tersebut yakni seorang wanita bernama Rachel. Well, maybe step inside next time. Kids would love to see him. Yeah, okay. Dan di satu malam saat keempat superhero ini akan makan malam bersama, di malam itulah satu sosok makhluk asing datang di muka bumi. Are you the protectors of this world? Yes, we are. Mereka menyebutnya dengan sebutan Silver Surfer, di mana kedatangan si peselancar perak ini adalah untuk menyampaikan sebuah pesan dari makhluk bernama Galactus, sang pemakan planet, untuk memenuhi rasa laparnya akan energi, memperingatkan warga bumi bahwa planet bumilah yang kini menjadi incarannya. For your time is short. There's nothing you can do to stop him. Galactus. Sempat Johnny mengejar si pelancar perak tersebut, yang saat Johnny berhasil menggapainya, si peselancar perak mengatakan sebuah kalimat dengan bahasa planetnya. Lantas Johnny menyampaikan kejadian tersebut pada rekan-rekannya, namun karena tak jelas mereka pun mengabaikannya. Dan ultimatum tadi ternyata bukanlah bualan semata. Reed mendapati 5 planet di sebuah galaksi telah menjadi korban Galactus. Entah bagaimana cara Galactus memakannya, namun yang jelas
5 planet tersebut kini lenyap tak bersisa. 5 have disappeared, I'm aware of. By the origin of this unknown space creature. She was at all of them. Maka mereka berempat pun memutuskan untuk mencari Galactus sebelum dia datang ke bumi. How long to get Excelsior launch ready? We need to get ready. Rencana mereka pun diumumkan pada publik, yang tak lama kemudian mereka memulai kembali perjalanannya keluar angkasa. Dan tepat saat keluar dari permukaan bumi, pesawat mereka memasuki perangkat FTL engine untuk memasuki wormhole alias lubang cacing, guna mencari jalan pintas menuju di mana Galactus berada. Coming in on the dark side of the system's larger planet. Dalam waktu singkat mereka pun tiba di sebuah planet yang sedikit lebih besar dari bumi. Reed mendeteksi adanya energi panas tak wajar dari planet tersebut yang saat mereka mulai mendekat, wajib, tepat saat itu Galactus tengah membinasakan planet tersebut. Ben kehilangan kendali pesawatnya seolah terhisap oleh sesuatu. Saat itulah si peselancar perak mendatangi mereka, menyampaikan pesan bahwa Galactus mengundang keempat orang ini untuk menemuinya. Galactus will see you. Saat di perjalanan, Herbie si robot asisten Reed diperintahkan untuk mengumpulkan sampel di lokasi tersebut, sementara Johnny mencoba untuk mengorek informasi meski ujungnya Johnny tak mendapatkan apa-apa. Sampai akhirnya mereka berhadapan dengan Galactus. Galactus memperkenalkan dirinya bahwa dia berasal dari miliaran tahun lalu. Sebagai makhluk bernama Galan, yang saat alam semestanya hancur, Galan menyatu dengan entitas kosmik dan terlahir kembali sebagai Galactus, yang haus akan energi dan mengharuskannya memakan planet. Yang tanpa diduga, Galactus sangat tertarik dengan sesuatu yang ada di dalam tubuh Shu. Benar, Galactus menginginkan bayi dalam kandungan Shu. Galactus meyakini bahwa bayi yang telah dikandung Shu menyembunyikan power kosmik tak terbatas, sehingga dengan energi tersebut akan membuat Galactus berhenti memangsa planet. Namun seketika itu pula Reed menyangkalnya karena calon buah hatinya tersebut hanyalah manusia biasa. Mendengar Reed dan Shu enggan menukar nyawa anaknya dengan keselamatan bumi, Galactus hendak mengambil paksa si jabang bayi dalam rahim Shu. Sontak saja mereka berempat melakukan perlawanan. Mereka berhasil mencapai pesawat, namun apa yang telah dilakukan Galactus memicu kontraksi hebat di kandungan Shu. Yang celakanya, Silver Surfer nyaris saja menggapai bayi di dalam rahim Shu. Saat memasuki lubang cacing, si peselancar perak pun terus saja mengejar, sampai akhirnya Reed dan rekan-rekannya berhasil menjebak si peselancar perak dalam sebuah wormhole. Dan tak lama setelah terlepas dari kejaran, tepat saat itu pula Shu melahirkan anaknya. 182. On your mark, Johnny. Kepulangan mereka disambut oleh Nichols, CEO dari Future Foundation. Disambut pula oleh mata dunia yang menyambut kedatangan pahlawannya. Namun sambutan tersebut berubah menjadi rasa cemas bagi warga seluruh dunia tatkala Reed mengatakan apa adanya atas apa yang telah terjadi. Mendengar Reed yang menolak untuk mengorbankan anaknya demi keselamatan dunia, untuk pertama kalinya 4 jagoan ini dicap sebagai manusia yang egois. Are we safe? I don't know.
Bayi tersebut mereka beri nama Franklin, dan Reed tak habis pikir mengapa Galactus sangat menginginkannya, karena Reed yakin bahwa dia telah berkali-kali memastikan jika tak ada keanehan dalam tubuh Franklin. Reed pun semakin kesal jadinya, karena sampel materi yang telah Herbie kumpulkan tak bisa menjawab apa-apa, karena butuh waktu 10 tahun untuk menelitinya. Tak ada jalan untuk menaklukkan Galactus. Reed berencana untuk menghindari Galactus, memindahkan planet bumi dengan alat teleportasi yang baru-baru ini dikembangkannya, di mana akan butuh waktu jutaan tahun bagi Galactus untuk mencapai lokasi baru tersebut. Place to stand and I will move the Earth. Our reality. You can take 10. We want to translate that? Yeah. Sementara tanpa diduga, Johnny menafsirkan beberapa kata yang terdengar di transmisi yang Reed dapatkan berdasarkan rekaman pertemuannya dengan Silver Surfer. Die with yours. Di malam harinya, dunia semakin bergolak dengan keputusan 4 jagoan mereka yang menolak menukarkan Franklin demi keselamatan dunia, di mana hal tersebut nyaris saja merubah pendirian Red. Namun Sue berkata, entah seperti apapun kondisi anaknya kelak, Sue tetap tak sudi untuk menyerahkan buah hatinya. Hand over there, baby, and we all We're not giving him up. one life away. Maka saat itu juga Sue melangkahkan kakinya di hadapan warga New York. This is our son, Franklin. Sue memperkenalkan Franklin sebagai anggota baru keluarganya dan berkata bahwa apa yang dia lakukan hanya untuk melindungi keluarganya, sama seperti orang-orang di seluruh dunia yang ingin terhindar dari mangsaan Galactus. Maka Sue mengajak seluruh umat manusia untuk menghadapi Galactus, karena sekalipun Sue tak sudi menukar anaknya dengan keselamatan bumi, Sue pun tak ingin membiarkan planet bumi binasa begitu saja. But I will not sacrifice this world for my child. And we will defeat this together, as a family. Reed menjelaskan rencana pemindahan bumi pada seluruh dunia, mengajak seluruh penduduk bumi untuk membangun jembatan teleportasi sebagai sarana berpindahnya bumi, yang tak lama kemudian seluruh negara di berbagai penjuru dunia membangun jembatan portal tersebut. Synchronized and interconnected. Dan karena proses pemindahan planet bumi tersebut membutuhkan konsumsi listrik dalam skala besar, Reed menghimbau seluruh warga di dunia untuk menghemat listrik. Maka jangan salahkan PLN jika di daerah Anda tinggal belakangan seringkali terjadi pemadaman listrik. Tak lain dan tak bukan semua adalah gara-gara Galactus. Dan Reed pun mulai berhenti meneliti anaknya, berpasrah diri, kun fayakun, kumaha Gusti Allah weh. Apapun yang terjadi nanti pada anaknya, maka terjadilah. You're a very good boy. Singkat waktu pemindahan planet bumi akan segera terjadi, di mana Galactus pun saat ini semakin mempersempit jaraknya dengan planet ini. Yang tepat saat itu pula, Johnny berhasil memecahkan arti dari transmisi yang selama ini dipelajarinya, namun karena waktu tak banyak, Johnny tak sempat mengabarkan hal tersebut. Portal jembatan diaktifkan serentak di seluruh penjuru dunia, saling tersinkron membentuk suatu lapisan yang akan membawa bumi untuk berteleportasi. Namun kemudian wajib, si peselancar perak datang menghancurkan jembatan portal di berbagai negara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kini hanya tersisa satu portal yang berada di New York, maka Johnny diam-diam menghadapi si peselancar perak seorang diri. Sembari memutar rekaman transmisi yang telah berhasil diterjemahkannya, mengungkapkan pula nama asli si peselancar perak yang bernama Shalla-Bal. Shalla-Bal. He barely has a grasp of the English language. Dari sini pula lah terungkap bahwa Shalla-Bal mengorbankan dirinya untuk keselamatan planetnya dengan menjual dirinya sebagai pelayan Galactus, di mana Galactus merubah Shalla-Bal menjadi sosok baru yang Galactus sebut sebagai Shalla-Bot. Dan dari 23 transmisi yang berhasil Johnny terjemahkan, ternyata semua berasal dari jeritan-jeritan penghuni planet yang menjadi korban kehausan Galactus. Mendengar suara jeritan tersebut mengundang rasa bersalah Shalla-Bal, menyadarkan Shalla-Bal bahwa apa yang telah dilakukan oleh Galactus sangat tak berperi kemanusiaan dan tak berperi kealienan. Johnny mengajak Shalla-Bal untuk menghadapi Galactus bersama-sama. Karena hanya satu portal yang tersisa,
mereka takkan sempat memindahkan planet bumi dari orbitnya, yang saat Reed melihat anaknya, terlihat sebuah ide yang sangat membagongkan. Reed berkata, jika bumi tak bisa berpindah, maka Reed berencana untuk memindahkan Galactus sejauh-jauhnya dari planet bumi. Namun yang menjadi masalah, satu-satunya cara untuk memancing kedatangan Galactus menginjakan kakinya di kota ini, tak lain dan tak bukan menjadikan anaknya sendiri sebagai umpannya. I know. Meski sempat menolaknya, pada akhirnya Shu pun memutuskan untuk mempertaruhkan keselamatan anaknya. Run through the details. Untuk menjalankan rencana tersebut, Reed terpaksa harus meminta bantuan si Mole Man yang sangat dibencinya, di mana Subterranea untuk sementara akan dijadikan tempat evakuasi warga sekitar. Area jebakan sendiri terjadi tepat di tengah Times Square, di mana mereka akan meletakkan Franklin di tempat tersebut guna memancing kedatangan Galactus. Yang tak lama kemudian, Galactus menginjakan kakinya di planet bumi. Dan saat Galactus tiba di hadapan Franklin, saat itulah 4 jagoan kita mengalihkan perhatian Galactus untuk menukarkan Franklin dan membawanya ke tempat yang aman. Namun saat selangkah lagi Galactus mencapai titik jebakan, Galactus menyadari jika Franklin ada di tempat lain. Otomatis mereka berempat berusaha untuk menghentikan Galactus. Serangan apapun yang dilancarkan tak lantas membuat Galactus bergeming, di mana dia dengan mudah menumbangkan satu persatu dari 4 jagoan ini. Kini Franklin ada di genggaman Galactus. Shu yang melihat buah hatinya ada di tangan Galactus, sontak saja dia mengerahkan seluruh kekuatannya guna mendorong Galactus ke lokasi portal teleportasi, di mana Reed alhamdulillah sempat menyelamatkan Franklin tepat sebelum Galactus memasuki portal teleportasi. Akan tetapi portal tersebut tertutup dalam waktu 10 detik yang membuat Galactus mendapatkan waktu untuk keluar dari portal tersebut, sehingga Johnny memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Tapi kemudian Tell Franklin Uncle John loves him. wajib Salabal menggantikan Johnny untuk membayar dosa-dosanya. Saat itu juga Reed, Johnny, dan Ben langsung menghampiri Shu. Namun atas semua yang telah Shu lakukan, Shu telah kehabisan kekuatannya dan menemui ajalnya. Untuk terakhir kalinya Reed pun membiarkan Franklin memeluk ibunya. Namun benar apa kata Galactus, bahwasanya dalam diri Franklin tersimpan power kosmik yang sangat besar, karena dengan sentuhan tangannya, sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Keesokan harinya, 4 pahlawan super ini kembali diundang di acara Ted Gilbert Show, namun sebuah panggilan darurat memanggil mereka. Okay, we're ready. Film pun berakhir, dan mohon maaf post kredit akhir yang menampilkan Dr. Doom di penghujung filmnya tak saya tampilkan, ya karena videonya terpotong sampai sini saja. Semoga terhibur, sehat selalu, Om Yan pamit.